Sosok Pak Albert menurut saya bahwa beliau ini di mata saya menjadi satu sosok yang menjawab yang sudah lama dirindukan oleh masyarakat Muna, di mana beliau ini mendirikan salah satu perguruan tinggi yaitu Universitas Karya Persada Muna. Ini sekaligus menjawab di mana kesulitan-kesulitan warga kita selama ini yang tidak mampu untuk kuliah di luar daerah, maka dengan hadirnya yayasan atau universitas yang didirikan oleh beliau ini betul-betul sangat membantu warga masyarakat secara keseluruhan. Ini saya kira sosok seperti beliau ini perlu diberikan apresiasi. Bahkan menurut saya perguruan tinggi ini bisa dijadikan salah satu penopang otonomi daerah Kabupaten Muna, di mana kalau dilihat dari sisi ekonomi ini cukup berdampak. Dari segi pendapatan masyarakat, misalnya kita lihat para ojek, mereka ini juga bergembira dengan ada universitas, di mana para mahasiswa yang lalu lalang pergi di kampus juga mereka menggunakan fasilitas ojek. Begitu juga kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, misalnya kios-kios di pinggir jalan, rumah-rumah makan, bengkel-bengkel motor dan sebagainya, ini cukup berdampak dengan adanya perguruan tinggi ini. Alhamdulillah dengan adanya Universitas Karya Persada Muna ini sangat terbantu sekali. Saya sebagai tukang ojek merasa sangat terbantu sekali karena banyak dari kalangan kaum mahasiswa di sini, mahasiswa di sini itu menjadi bagian penunjang saya dan pendapatan penghasilan saya bertambah dan alhamdulillah. Oh, kalau tentang itu memang sangat tertolong bagi kami pedagang-pedagang kecil, utamanya pada khususnya di Sidoradi. Artinya begini, kalau tingkat lakunya umpamanya dalam 1 minggu itu taruhlah 1 dos Indomie itu, kadang 1 minggu baru habis, tapi dengan adanya kampus ini bisa ada lonjakan peningkatan penjualan. Utamanya jualan kue-kue, termasuk Indomie itu, telur. Bisa kita mensuplai itu lakunya itu bisa 1 dos itu dalam 3 hari 1 dos. Nah, jadi perkembangan perputaran perekonomiannya memang terasa. Kesan saya orangnya itu sangat berani mengambil resiko, karena setahu saya ya tidak mudah mendirikan perguruan tinggi apalagi universitas. Ternyata ada sosok Pak Albert. Awalnya saya kira dia bukan orang Muna, ternyata dia orang Muna asli. Pak Albert ini mempunyai potensi yang luar biasa untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui kegiatan bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, yang pastinya positif bagi untuk seperti kita pedagang, yang pastinya dampaknya untuk ekonomi bagus lah, baik kita pedagang yang merasakan gitu. Alhamdulillah sebagai pedagang dengan adanya kampus Karya Persada Muna ini kami merasakan dampaknya. Salah satunya yaitu mahasiswanya yang berbelanja peralatan rumah tangga di sini atau alat-alat dapurnya. Jadi perputaran ekonominya juga kita bisa rasakan semakin bagus. Alhamdulillah dengan adanya kampus Siderhas ini, rumah kosku terisi semua dengan adanya kampus Siderhas ini. Menurut saya Pak Albert adalah sosok yang dermawan, yang layak untuk dijadikan sebagai panutan ketika saya mendapatkan hambatan, masalah, ataupun ketika saya ingin meminta pendapat, beliau selalu memberikan solusi, selalu memberikan jalan keluar yang terbaik setiap masalah-masalah yang saya hadapi. Intinya, beliau adalah orang yang humble, orang yang bijaksana, sangat malah. Menurut saya beliau sangat baik dalam memimpin kami semua, selalu memberikan arahan, selalu mensupport, dan selalu memberikan contoh dan panutan yang sangat baik. Yang saya tahu tentang Pak Albert orangnya komunikatif, orang baik, sayang keluarga,
salah satu tokoh sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Alhamdulillah, selama bersama beliau, beliau orangnya terbuka, menginspirasi kami dalam menata tata kelola pendidikan, khususnya di SMP. Saya ucapkan luar biasa. Beliau sering turun langsung di UKPM untuk memotivasi kami, para dosen dan para staf di kampus ini. Beliau di mata kami adalah orang tua, sahabat, dan pemimpin yang sangat menginspirasi. Sosok Albert adalah merupakan panutan di bidang pendidikan karena belum ada satu orang pun di Kabupaten Muna ini yang bisa melahirkan sebuah universitas kecuali Albert. Mudah-mudahan apa yang diimpikan oleh lubuk hati masyarakat Muna, kerinduan masyarakat Muna terhadap lahirnya universitas di kabupaten ini, di Pulau Muna, akhirnya menjadi kenyataan, dan saya akhirnya menjadi rektor pertama di universitas pertama di Kabupaten Muna. Melihat kondisi Universitas Karya Persada Muna ini, ternyata dosennya itu bukan hanya dari Muna saja, tapi ada dari Konawe Selatan, demikian juga mahasiswanya, ada dari Buton Utara, ada dari luar ya, ada dari Luwu, ada dari Jawa Barat ya. Nah, ini ada di UKPM. Jadi harapan ke depan ya mungkin UKPM ini akan menjadi Indonesia Mini ya. Karena memang UKPM ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan indeks pengembangan manusia di Kabupaten Muna, tetapi seraya berkontribusi untuk pembangunan sumber daya manusia di negeri ini. Nah, makanya saya menyampaikan kepada adik-adik sekalian, jangan berhenti berdoa, mudah-mudahan kalian terkabir di kotanya KIP. Jadi untuk alasan saya kuliah di sini, sebenarnya di tahun lalu saya juga sudah melanjutkan pendidikan di Universitas Kaloleo NRI. Cuman karena di saat terkendala pada biaya, jadi saya diinformasikan salah satu dosen Gusulik bahwa katanya di sini itu terdapat kalau mahasiswa yang mendaftar itu mendapatkan kit, dan itu di timbangan juga kan. Jadi kebetulan saya memiliki kartu KIP. Jadi alhamdulillah saya di sini lulus sebagai mahasiswa KIP. Saya merasa cukup terbantu dengan adanya asrama ini karena selain saya bukan asli penduduk di sini, Kabupaten Muna, merupakan hal yang sangat sulit dan mencakup pada biaya ekonomi untuk seperti kos itu kan memenuhi membutuhkan banyak untuk biaya, sedangkan kalau di asrama ini tidak membutuhkan biaya, sekalipun juga pada perjalanan seperti akses kan ke kampus, jadi sudah cukup lumayan dekat. Yayasan Mitra Karya Persada lembaga non-profit yang didirikan pada tahun 2008. Tentu ini mengarah kepada satu tujuan, yaitu titik puncak dengan lahirnya universitas. Dengan lahirnya universitas ini maka kita sangat berharap bagaimana bisa mengantarkan anak-anak daerah kita yang tidak memiliki kemampuan secara finansial dapat mengenyam pendidikan, sehingga kita bisa memiliki sumber daya unggul. Tentu harapan kita adalah dengan menghasilkan sarjana-sarjana atau alumni-alumni yang memiliki daya saing untuk bisa menempati posisi-posisi yang ada di baik itu di pemerintahan maupun non pemerintahan. Masyarakat kita itu
banyak yang keluar daerah untuk hanya mengenyam pendidikan. Nah, ini salah satu juga untuk bagaimana kita dorong secara ekonomi, kita bisa dapat mengerem, kita dapat bisa menahan uang keluar di luar. Potensi yang cukup besar adalah berangkat dengan mengenyam pendidikan. Olehnya itu sangat kita berharap bahwa bagaimana kita mendorong generasi kita, anak-anak kita untuk bisa mengenyam pendidikan di Universitas Karya Persada Muna, khususnya di Kabupaten Muna. Alasan saya berkuliah di sini, alasan saya itu dari diri saya sendiri, saya adalah orang yang mandiri. Setelah saya mengetahui bahwa ada kampus yang baru didirikan di Kabupaten Muna, saya pun terdorong untuk mendaftar di kampus tersebut. Dan setelah saya telusuri, ternyata pendiri kampus tersebut adalah Pak Albert. Setelah saya masuk di kampus di sini, saya diajarkan sangat banyak dari kepemimpinan, bagaimana cara kita beretika, bagaimana cara kita menjadi mahasiswa yang baik dan berpikir terbuka, kritis, serta komprehensif. Kemudian Pak Albert adalah orang yang baik. Dia tidak hanya menjanjikan, tetapi dia membuktikan janjinya tersebut. Kita sebagai mahasiswa hanya dituntut untuk belajar, tidak perlu memusingkan hal-hal seperti biaya kuliah. Kita hanya disuruh untuk belajar saja dan tidak usah memusingkan biaya dari kuliah tersebut. Di sini sebenarnya saya bukan dari asli Muna. Sebenarnya saya asli Jawa Timur, Desa Sidomukti, Kabupaten Probolinggo. Alasan saya kuliah di sini karena yang pertama, saya bisa dapat KIP di sini. Selain saya kuliah di sini, saya juga menjadi seorang guru di pesantren untuk mengajar anak-anak santri di sini. Kita coba melihat potensi yang cukup besar adalah kita di sekolah-sekolah kesehatan. Ada semangat yang harus kita tumbuhkan bagaimana pada saat itu anak-anak untuk bisa mengenyam pendidikan kesehatan. Nah, selanjutnya maka kami juga mencoba merintis sekolah SD, SMP, dan beberapa sekolah yang namanya sekolah menengah kejuruan dengan berbagai bidang kejuruan yang ada. Sehingga ada kesehatan, ada pertambangan, ada komputer, dan ada sekolah pelayaran. Ini dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang bagi warga yang kurang mampu, yang mau ingin mengenyam pendidikan sekolah menengah. Kami juga mendirikan namanya Maritim Training Center. Maritim Training Center ini adalah bagaimana kita bisa untuk mendorong anak-anak atau putra-putra kita yang ada di Kabupaten Muna ini bisa bekerja di kapal. Nah, itu satu-satunya di Sulawesi Tenggara. Nah, ini potensi ini harus kita kembangkan karena kita ini bicara kemaritiman, maka di Sulawesi Tenggara ini kita dilingkupi oleh beberapa pulau-pulau. Nah, saya bilang harapan yang sangat cukup besar. Saya melihat di daerah lain yang tidak memiliki laut, tetapi mereka bisa jadi kapten, mereka bisa bawa kapal, mereka bisa kerja di kapal. Nah, sementara kita begitu bangun berhadapan dengan laut, justru kita ketinggalan dengan inilah yang kita dorong, kita pacu. Nah, ini juga ke depan bagaimana kita harus sinergikan dalam artian bahwa anak-anak daerah yang punya potensi untuk bekerja di laut, maka kita dorong bagaimana untuk bisa masuk ke dunia pelatihan ini, yaitu yang namanya Maritim Training Center. Inilah harapan, sehingga lembaga yang kami dirikan ini adalah mulai dari lembaga formal maupun non formal. Kami juga memiliki Yayasan Mitra Karya Persada ini ada lembaga kesejahteraan sosial untuk lansia, untuk anak, ya, dan ada lembaga pendidikan dan latihan yang sekarang yang lagi kita kembangkan adalah untuk bekerja ke luar negeri dengan profesi sebagai caregiver.
bagaimana pertumbuhan atau peluang yang cukup besar yang ada di negara-negara, nggak usah ini bicara Asia saja, ada Jepang, ada Taiwan, ini sangat cukup besar peluangnya, sehingga kita dorong untuk kita lahirkan namanya balai latihan kerja yang bisa untuk mendorong penempatan tenaga kerja caregiver ini ke Jepang. Seorang Albert betul-betul ini bagi saya pribadi adalah sosok pemimpin yang betul penuh kualitas dan profesional dalam melaksanakan semua program-program untuk pengembangan khususnya daerah Kabupaten Muna umumnya Sulawesi Tenggara. Saya mengajak kepada kita semua bersama-sama untuk membangun daerah kita ini, bersama kita bisa.